Pernah gak sih kamu dengar orang bilang, accounting is the language of business? Kedengarannya dramatis ya, tapi ini bukan lebay loh. Bayangin kalau kamu mau ngobrol sama orang Jepang, kamu butuh bahasa Jepang kan? Nah, kalau mau ngerti kondisi keuangan perusahaan, kamu butuh akuntansi. Simpelnya gini, akuntansi itu alat untuk nyampein informasi tentang uang. Tanpa ini, bisnis bakal jalan buta arah. Nggak tahu lagi untung atau malah boncos. Hari ini kita bakal bedah gimana caranya laporan keuangan itu ngomong tentang sehat atau enggaknya sebuah perusahaan. Siap-siap, ini bakal seru. Nah, tadi kan kita bilang akuntansi itu bahasa bisnis. Sekarang, bahasa ini punya 5 senjata utama yang wajib kamu kenal. Pertama, neraca atau balance sheet. Ini kayak foto snapshot kekayaan perusahaan di satu momen tertentu. Kedua, laporan laba rugi atau income statement. Ini cerita lengkap soal untung rugi dalam periode tertentu. Ketiga, ada laporan perubahan modal. Fungsinya tracking modal itu dari mana dan lari kemana. Keempat, laporan arus kas atau cash flow statement. Ini paling jujur karena ngasih tahu aliran uang masuk keluar secara real. Yang kelima, catatan atas laporan keuangan. Ini penjelasan detailnya. Kelima senjata ini bakal jadi toolkit kamu buat analisis perusahaan. Tapi tunggu dulu, kita mulai dari yang paling fundamental dulu ya. Oke, sekarang kita fokus ke senjata pertama, yaitu neraca. Neraca itu pada dasarnya adalah daftar sistematis yang isinya 3 elemen utama. Elemen pertama, aktiva atau assets, ini semua harta yang dimiliki perusahaan. Kedua, utang atau liabilities, ini kewajiban perusahaan ke pihak luar. Ketiga, modal atau equity, ini kewajiban perusahaan ke pemiliknya sendiri. Biasanya neraca dibuat pas akhir bulan atau akhir tahun. Nah, kata sistematis di sini penting banget. Kenapa? Karena urutannya nggak asal-asalan. Aktiva diurutkan berdasarkan likuiditas, alias seberapa cepat bisa jadi uang tunai. Utang diurutkan dari yang paling dekat jatuh temponya. Modal diurutkan dari yang paling kekal, alias paling akhir dikembalikan. Paham kan logikanya? Sekarang kita lihat contoh nyatanya. Kita langsung bedah neraca usaha angkutan Hudowo per tanggal 31 Oktober. Lihat sisi aktiva dulu ya. Di bagian aktiva lancar, ada kas sebesar 2.553.000. Ini uang tunai yang paling gampang dipakai. Terus ada piutang usaha 400.000, ini uang yang belum dibayar sama customer. Ada juga persediaan bensin dan oli 130.000. Total aktiva lancar mereka ada di angka 3.083.000. Nah, di aktiva tidak lancar cuma ada satu pos, yaitu alat angkutan senilai 5 juta rupiah. Ini aset operasional jangka panjang mereka. Kalau dijumlahin semua, total aktiva mereka ada di posisi Rp8.083.000. Angka ini penting, soalnya bakal nyambung ke sisi sebelahnya. Nah, angka 8.083.000 tadi, sekarang kita buktiin di sisi utang dan modal. Di sisi utang, mereka cuma punya utang usaha sebesar 135.000. Kecil banget kan? Terus modal Hudowo ada di angka 7.948.000. Kalau dijumlahin, total utang dan modal juga pas di angka Rp8.083.000. Ini yang namanya persamaan akuntansi. Aktiva harus sama dengan utang plus modal. 8.083.000 sama dengan 135.000 plus 7.948.000. Centang, balance. Tapi angka-angka ini sebenarnya cerita apa sih? Oke, sekarang kita baca neraca ini kayak baca cerita. Apa yang dimiliki usaha angkutan Hudowo? Mereka punya uang tunai 2,5 juta rupiah. Ada piutang 400.000 yang belum dibayar customer. Stok bensin dan oli 130.000. Plus aset utama mereka yaitu alat angkutan senilai 5 juta. Terus apa yang harus mereka bayar? Cuma utang ke supplier 135.000. Kecil banget. Nah, investasi pemiliknya berapa?
Modal Hudowo ada di 7,9 juta rupiah. Ini dominan banget, hampir 98% dari total dana. Insight pentingnya, perusahaan ini super kuat karena hampir semua dananya dari modal sendiri, bukan dari utang. Tapi kekuatan ini bisa diukur lebih dalam lagi nggak sih?